Di waktu subuh ini ya kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita tidak henti-hentinya ya untuk memanjatkan doa tersebut. Semoga diberikan keberkahan, subutul khair, ditetapkan dalam kebaikan, wa ziyadatul khair, dan terus ditambah ya kepada kita berbagai kebaikan. Dan di waktu yang penuh berkah kita awali dengan kajian ilmu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, di kesempatan ini kita akan membahas ya tentang pernikahan, walaupun ini sudah sangat sering dibahas ya, tetapi tidak ada salahnya kita mengingatkan kembali ya, supaya pernikahan atau rumah tangga kita lebih berkah lagi. Ya, di sini bahwa bagaimana berkomunikasi, bagaimana ibadah ini ya, yang ibadah terpanjang ini penuh berkah selamanya gitu ya. Nah, diawali dari pernikahan itu sendiri adalah ibadah terpanjang dan mitsaqon ghalidho ya, perjanjian yang sangat kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nah ya, kita memiliki putra-putri gitu ya, yang akan melangsungkan pernikahan harus meluruskan niat dulu sejak awal bahwa pernikahan itu adalah diniatkan ibadah ya, bukan untuk ingin misalnya bahagia terus berbagai kebutuhan dipenuhi, tidak seperti itu, tetapi diluruskan bahwa untuk beribadah dan supaya mendatangkan berkah, kedamaian, serta bernilai pahala ya di setiap aktivitas rumah tangga. Nah, di sini bahwa dalam Islam itu hakikat pernikahan ya adalah dalam surah Ar-Rum ya, surah Ar-Rum ayat 21 yang sering dibahas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, Allah menciptakan kalian, min anfusikum, dari diri kalian, azwajan, yaitu menciptakan pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tentram ya kepadanya, wa ja'ala bainakum, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah ya, rasa saling mencintai, warahmah, yaitu rasa saling menyayangi gitu ya. Nah, ini adalah tujuan utama dari pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha, untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, mungkin nanti dibahas lagi ya, apakah misalnya sakinah seperti apa, mawaddah seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, intinya dalam Islam itu karena diniatkan ibadah ya, bahwa kata kuncinya di sini pernikahan itu adalah mitsaqon ghalidho, yaitu perjanjian yang kokoh dan suci di hadapan Allah ya. Hakikatnya itu di hadapan Allah. Ketika ankah tukaha, misalnya aku nikahkan engkau ya, kemudian si laki-lakinya menyebutkan qabil tu, aku menerima gitu ya. Nah, ini adalah pada hakikatnya walaupun akadnya sesama manusia, tetapi itu adalah perjanjian kokoh yang suci di hadapan Allah. Bahwa di ayat lain ya, perjanjian kokoh ini, istilah mitsaqon ghalidho itu, yaitu disejajarkan ketika Allah mengambil amanah dari para rasul ulul azmi ya. Para rasul ulul azmi yaitu rasul yang mendapatkan ujian yang sangat berat ya, orang-orang yang teguh dalam menerima ujian. Nah, ketika Allah mengambil amanah dengan Rasulul Azmi, istilahnya dengan mitsaqon ghalidho, yaitu perjanjian yang begitu kokoh. Sama ketika Allah di Bukit Tur Sina ya, mengambil akan mengitukan kepada Bani Israel, sama istilahnya dengan mitsaqon ghalidho. Makanya ketika dalam
sebuah pernikahan karena begitu kokoh, begitu kuat gitu ya. Misalnya ketika perempuan mau 1000 kali meminta bercerai, tetapi ketika lelakinya tidak menjatuhkan talak, itu tidak akan jatuh gitu ya. Nah, berbeda kalau laki-laki 1 kali menyampaikan talak itu sudah jatuh. Nah, bahwa kata kunci yang kedua adalah ibadah terpanjang. Nah, karena satu-satunya ibadah yang berlangsung seumur hidup ya, di mana setiap aktivitas rumah tangga itu semuanya bernilai pahala. Misalnya hal-hal kecil pun ya, semuanya adalah bernilai pahala. Nah, kemudian keberkahan dan kedamaian. Jadi tadi ya, meluruskan niat semata-mata, niatnya nikah itu ibadah ya sejak awal supaya mendatangkan berkah, ada kedamaian hati atau sakinah, ada keharmonisan. Nah, dan Islam melarang ya untuk membujang. Nah, hadisnya sudah sangat terkenal ya, bahwa ada orang yang sekelompok orang, 3 orang yang bertanya kepada Siti Aisyah gitu ya, bagaimana ibadahnya Rasul gitu ya, mereka ingin meniru. Setelah disampaikan oleh Siti Aisyah bahwa ibadahnya Rasul ini begini-begini gitu ya, kemudian mereka merasa bahwa Rasulullah yang dijamin masuk surga ya, beribadahnya seperti itu, dan mereka ingin lebih dari Rasul gitu, sehingga mereka bersumpah bahwa akan apa, yang pertama itu akan sholat malam ya, tidak akan tidur gitu, janji mereka gitu. Kemudian akan saum terus gitu ya, tidak akan buka-buka gitu. Kemudian tidak akan menikah gitu ya, akan terus beribadah kepada Allah. Nah, sehingga Rasulullah menegur ya, bahwa antum alladzina qultum kadza wa kadza, bahwa kalian yang bicara begini-begini, yang tadi ya, tidak akan tidur-tidur, terus akan tahajud, tidak akan buka-buka, akan terus saum, tidak akan nikah-nikah, akan terus beribadah. Nah, maka kata Rasul, wallahi demi Allah, inilah akhsyakum, sesungguhnya aku itu adalah orang yang paling takut lillah kepada Allah gitu ya. Wa atqakum, sesungguhnya aku itu adalah yang paling takwa kepada Allah gitu ya. Walakinni asumu wa uftir, akan tetapi aku juga saum, buka biasa aja gitu ya, saum, walaupun aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa, tetapi harus seimbang kata Rasul ya, bahwa asumu wa uftir, aku saum dan biasa aku buka, wa usolli wa arkud, dan aku pun sholat, aku pun tidur gitu, ada pembagiannya gitu kata Rasul ya. Wa ta'azawwajun nisa, dan aku pun menikah ya, menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, falaysa minni, maka ia tidak termasuk golonganku. Nah, ini ya, jadi Islam tidak menyukai orang yang membujang gitu ya. Atau sekarang ya banyak anak-anak sekarang itu menikah itu ya, kalau dulu mah ya tidak terlalu itu ya, masih ideal usianya. Sekarang mah udah 30 juga masih pada kalem-kalem gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua mengingatkan ya putra-putri kita gitu ya, ketika sudah ada calon yang agamanya bagus, kemudian berbagai halnya sesuai gitu ya, kenapa tidak gitu ya, untuk segera menikahkan. Nah, kemudian jangan khawatir bahwa Allah yang akan mencukupkan rezeki. Misalnya dari segi finansial ya, misalnya sebetulnya sudah cukup misalnya, tapi biasanya para muda-mudi ya selalu was-was ketika menikah itu, misalnya apa bisa rezeki ini cukup ya untuk nanti anak istri misalnya, terkadang seperti itu. Padahal dalam surah An-Nur ya, Allah sudah menjamin ya, di surah An-Nur ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama, dan nikahkanlah ayyama, orang-orang yang sendirian, minkum, di antara kalian, wassalihin, dan orang-orang yang soleh gitu ya. Nah, di sini min ibadikum, di antara hamba sahayamu, wa imaikum, dan hamba saya perempuan gitu ya, iyakunu fuqara. Nah, dan ketika mereka fuqara, miskin gitu ya, yughnihimullah min fadlih, maka Allah akan menjadikan kaya ya, yughnihimullah
min fadlih, dengan karunia-Nya Allah akan mengkayakan gitu ya, memampuhkan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha tahu. Jadi menikah itu adalah sebuah ketaatan. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya ya sengsara, misalnya ketika mereka ingin berbuat baik, misalnya ya tadi nikah tadi. Jadi dalam hadis yang lain pun bahwa tazawwajun nisa ya, nikahilah perempuan, fa innahunna yatina bil mal, karena mereka itu bisa mendatangkan rezeki gitu ya. Nah, jadi maka jangan khawatir ketika akan menikah kalau niatnya betul-betul ikhlas ya beribadah. Kata Allah, iyakunu fuqara yughanihimullah min fadlih, ketika kalian fakir gitu ya, ketika kalian miskin, yughanihimullah min fadlih, pasti Allah akan mengkayakan ya. Mengkayakan di sini entah itu senantiasa merasa cukup atau memang dikayakan oleh Allah ya, diberikan berbagai kecukupan. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga dikuatkannya dalam hadis iltamisul ghina fin nikah. Carilah ghina ya, carilah kaya atau hidup berkecukupan fin nikah, dengan menikah. Nah, seperti ini bahwa dalam hadis yang lain pun bahwa Allah akan senantiasa menolong ya orang yang ingin menjaga kesucian dirinya lewat menikah. Bahwasanya Rasulullah SAW ya bersabda, ada 3 golongan yang pasti akan mendapatkan pertolongan Allah ya, yang diantaranya adalah al-afaf, orang yang menjaga kesucian. Dengan menikah itu ingin tujuannya menjaga kesucian. Nah, tadi ya bahwa kenapa gitu menikah itu disebut ibadah terpanjang. Nah, di sini ya bahwa man tazawwaja, barang siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sungguh sudah menyempurnakan setengah agamanya gitu ya. Fal yattaqillah finis bil baqi, dan bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Nah, jadi sering kalau dibilang ya bahwa menikah itu adalah untuk menyempurnakan agama. Orang yang belum menikah itu belum sempurna gitu ya dalam melaksanakan agamanya. Ini berdasarkan hadis ini ya, bahwa man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman, barang siapa yang menikah artinya ia sudah menyempurnakan separuh agamanya, sehingga tinggal fal yattaqillah finis fil baqi, maka bertakwalah kepada Allah di separuh yang lainnya. Nah, kenapa disebut menyempurnakan setengah keimanan ya, setengah agama? Karena menurut para ulama bahwa kan yang suka membawa kerusakan kepada manusia itu ya, diantara organ tubuh itu adalah mulut dan farji ya, kemaluan. Ketika seseorang sudah menikah maka otomatis ya bisa menjaga farji gitu ya, bisa menjaga kemaluannya, bisa menjaga kehormatannya. Itu adalah setengahnya, dan setengahnya yang lain adalah yang bisa menyebabkan seorang selamat dan celaka itu adalah mulutnya juga. Nah, tinggal separuhnya itu adalah bagaimana dia mampu menjaga lisan. Nah, jadi diantaranya menurut para ulama seperti itu. Jadi yang bisa menghantarkan seseorang kepada kemaksiatan, yang bisa menghantarkan kepada keburukan itu ya, diantaranya 2 organ tadi. Nah, ketika seseorang sudah menikah artinya farjinya ya sudah terjaga. Nah, ya sudah bisa menjaga kesuciannya, tinggal menjaga setengahnya yang lain, yaitu menjaga lisan atau hifdzil lisan. Nah, kemudian di sini juga tadi sampaikan bahwa menikah itu adalah ibadah seumur hidup, bahwa setiap interaksi harian ya, mulai misalnya hanya walaupun senyuman yang hangat itu sudah beribadah, misalnya sabar menghadapi badai ujian itu juga adalah ibadah ya, sampai nafkah yang dicarikan secara halal gitu ya, bernilai pahala mengalir yang tiada terputus gitu ya. Bahwa menikah juga adalah benteng menjaga kesucian, bahwa pernikahan bukan sekedar menyatukan 2 insan, tetapi bagaimana mekanisme syariat yang paling agung ya untuk memelihara kehormatan diri, menjaga pandangan hati. Nah, itu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadi dibahas ya, mitsaqon ghalidho. Nah, ini bahwa pernikahan itu adalah tadi ya perjanjian suci. Mitsak itu perjanjian ghalidho, yang kokoh gitu ya,
perjanjian suci yang begitu kokoh, bahwa Islam memandang ikatan pernikahan itu bukan sekedar kontrak sosial biasa ya, tetapi itu adalah sebuah komitmen teologis yang bahkan sejajar dengan janji para nabi utusan Allah tadi yang ulul azmi ya. Jadi konsekuensi dari janji agung ini adalah keharusan untuk saling menjaga amanah, memperlakukan pasangan dengan penuh kemuliaan gitu ya, bersabar menghadapi rintangan. Nah, di sini dalam surah An-Nisa, nah, wa kaifa ta'khudunahu, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, padahal sebagian kamu sudah bergaul dengan yang lain ya, sebagai suami istri gitu ya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat gitu ya, mitsaqan ghalidha. Nah, di sini ya makanya harus betul-betul saling memuliakan, harus betul-betul ya saling bersabar, menjaga amanah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian rumah tangga Qur'ani itu ya, bagaimana membangun sakinah mawaddah warohmah di bawah Al-Quran gitu ya. Di antaranya rambu-rambu yang kedua adalah, pilar yang kedua adalah harus mengingat bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, bahwa mereka ya perempuan, libasul lakum adalah pakaian untuk kalian laki-laki. Wa antum, dan kalian laki-laki, libasul lahun, pakaian juga untuk mereka ya, para istri gitu. Makanya sebagai seorang suami istri itu harus seperti pakaian ya, yang saling menutupi aib misalnya, kemudian saling menutupi kekurangan gitu ya. Misalnya di antara kekurangannya itu kita fokus pada kebaikan-kebaikannya gitu ya, di antaranya seperti itu. Nah, kemudian tadi ya pondasi rumah tangga itu dalam surah Ar-Rum, sakinah mawaddah warahmah. Kalau sakinah itu ketenangan hati ya, ketenangan batin, ketenangan jiwa atau ketentraman batin yang hadir ketika rumah tangga dibangun atas ketauhidan, atas ketaatan kepada Allah gitu ya. Nah, insya Allah maka akan melahirkan ketenangan. Nah, ketika dibangun atas ketauhidan dan ketaatan kepada Allah, nah ketenangan atau ketentraman batin itu Allah akan turunkan gitu ya. Itu harus ikhtiarkan gitu ya. Kemudian mawaddah itu yang sifatnya fisik ya, rasa cinta dan ketertarikan secara fisik. Nah, misalnya karena cantik, karena ganteng, misalnya karena ya karena sifatnya yang fisik sehingga melahirkan keharmonisan, ada kehangatan, ada kemesraan yang terjaga gitu ya dalam bingkai yang halal. Kemudian kalau rohmah itu kasih sayang spiritual mendalam yang melampaui batas fisik gitu ya, yang membuat sepasang manusia saling memaafkan ketika ada kesalahan, misalnya saling mengasihi, misalnya walaupun sudah tua, sudah tidak cantik lagi, tetapi masih ada rasa sayang misalnya. Nah, seperti itu. Nah, itu diantaranya tujuan dari Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nah, bahwa makanya pilar selanjutnya adalah di sini harus seimbang ya antara hak dan kewajiban. Misalnya di sini dalam surah Al-Baqarah, walahunna, dan untuk para wanita ya, untuk para istri, mislu, mempunyai hak yang seimbang, alladzi alaihin nabil ma'ruf, seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Misalnya ini ya, misalnya dalam hal kiwamah atau kepemimpinan, hak suami atau kewajiban istri ya, hak suami itu ditaati, dihormati gitu ya, dalam batas kebajikan syar'i. Kemudian hak istri dipimpin, dibimbing dengan penuh kasih sayang, karena perempuan itu khuliqa min dila'in ya, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Ketika dibiarkan akan terus bengkok, ketika dibenarkan dengan memaksa gitu ya, tidak cara ma'ruf, maka akan pecah gitu ya. Makanya harus betul-betul dengan dibimbing dengan penuh kasih sayang. Nah, makanya ini dihormati ya, kiwamah ini harus betul-betul dijunjung tinggi. Karena untuk perempuan itu syarat masuk surga itu ya, idza sholatil mar'ah khamsaha, apabila sholat yang 5 waktu, wa shomat syahroha, saum sebulan penuh di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suami, wa hafizat farjaha, menjaga farji, maka ketika sudah mampu menjaga seperti itu, dalam hadisnya
udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, maka silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki gitu ya. Nah ini ya, bahwa kemudian dari sisi nafkah, maka hak suami itu dikelola amanah oleh istri ya, demi kemaslahatan rumah. Dalam Al-Quran kan fassolihatu, maka perempuan solihah itu adalah qanitatun, yang taat, hafidhatun, yang bisa menjaga lil ghaibi ya, ketika suami tidak ada, bisa menjaga amanah harta anak gitu ya, bima hafidallah, sebagaimana Allah sudah menjaga gitu ya. Nah di sini bahwa kalau hak istri itu dipenuhi sandang, pangan, papan ya, secara ma'ruf. Kemudian dalam hal muasyarah, pergaulan, maka hak suami itu dijaga kehormatan, rahasianya ketika tidak bersama, tadi hafidhatun lil ghaib, menjaga kehormatan ya ketika tidak ada misalnya. Kalau perempuan diperlakukan secara ma'ruf, lemah lembut, bijak gitu ya, pokoknya walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, para perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Nah ini. Nah kemudian kalau untuk dalam perspektif negara, yang terpenting ya ada administratifnya. Kemudian sekarang undang-undang itu usia pernikahan itu 19 tahun ya. Nah batas minimalnya itu 19 tahun, yang juga memiliki kematangan fisik dan kematangan mental gitu ya. Nah jadi kalau dari sisi negara itu intinya bagaimana ada kematangan ya, dan batas usianya kenapa 19 tadi ya, bagaimana kesiapan reproduksi secara fisik, mental sudah stabil gitu ya, dan ada kemandirian dari sosial ekonomi. Nah ini ya, tadi 19 tahun, kemudian adanya perlindungan ya, kemudian adanya keberlanjutan ke pendidikan. Pokoknya intinya dari negara itu ada 3 pilar utama ya, matang secara fisik, kesiapan biologis dan fungsi reproduksi ya, kemudian kematangan mental ya, stabilitas emosi gitu ya, bagaimana mampu mengelola stres, bagaimana menyelesaikan konflik gitu ya secara bijaksana, menghindari KDRT, kemudian secara sosial ekonomi mandiri finansial gitu ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah ini ya sudah kalau menurut negara. Nah ini. Nah kemudian bahwa 80% ya isi berumah tangga itu adalah berkomunikasi, sisanya yang lain gitu ya. Makanya komunikasi itu harus betul-betul ya. Nah bagaimana membina jembatan komunikasi yang sehat, penuh kasih sayang gitu ya, saling menghormati ya di antara peran masing-masing. Nah di sini yang pertama adalah tadi pilar fondasi sakinah, bahwa visi utama pernikahan dalam Islam itu bagaimana menciptakan sakinah ya, kedamaian hati yang dilandasi cinta atau mawaddah serta kelembutan rohmah ya, yang terus tumbuh melalui komunikasi yang sehat. Rasulullah menyampaikan bahwa khairukum, sebaik-baik di antara kalian ya laki-laki, khairukum li ahlihi, adalah orang yang terbaik sikapnya terhadap keluarganya. Wa ana khairun li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik ya di antara kalian terhadap keluargaku. Nah, kan kalau sekarang kalau ke istri orang ya baik-baik, kalau ke istri sendiri kadang pulang teh ya dengan penuh banyak pertikaian misalnya. Nah mudah-mudahan bisa dihindari. Nah di sini bahwa pilar sinergi ya, suami harus menjadi pengayom yang lembut, bagaimana memimpin keluarga ya, mengedepankan musyawarah gitu ya. Rasulullah itu sendiri adalah pemimpin yang paling banyak melakukan musyawarah gitu ya. Ada musyawarah, kemudian berkata dengan ma'ruf, membimbing tanpa kekerasan gitu ya, dan sabar menghadapi pasang surut emosional istri gitu kan. Kadang istri itu emosinya tidak terkendali misalnya. Tetap wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka bergaulilah dengan mereka secara ma'ruf gitu ya, secara patut. Nah bahwa istri juga harus menjadi penenang ya, dan menjadi madrasah. Jadi merespon kepemimpinan suami dengan tutur kata yang santun, menjaga kehormatan diri ya, menjaga rumah tangga, menjadi pelipur lala ya ketika kepenatan melanda perjuangan mencari nafkah. Bahwa ayu mamroatin, perempuan mana saja, matat, yang dia meninggal dunia, wa zaujuha an harodin,
dan suaminya merasa ridho, dakhalatil jannah, maka ia akan masuk surga. Nah, mudah-mudahan ya ketika meninggal dalam keadaan wa zaujuha anha radin, suami ridho ya terhadap istrinya ya, dakhalatil jannah, maka akan masuk surga. Nah, kemudian tentu saja tadi ya saling melindungi ya, bahwa kenapa hubungan suami istri disampaikan dalam Quran layaknya pakaian ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa mereka istri adalah pakaian ya untuk suami istri itu. Jadi saling menghangatkan ya di kala dingin, kemudian menutupi aib, menjaga kesucian kehormatan, memperindah penampilan batiniah ya satu sama lain di hadapan Allah ya, bahwa itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, kemudian di sini ya bahwa dalam berumah tangga itu memang harus tutur kata itu harus dijaga ya. Nah, ada kaulan karima, ada berkata yang mulia, kaulan laina, berkata yang lemah lembut, kaulan sadida, perkataan yang benar. Nah, bagaimana kaulan karima ini menggunakan perkataan yang mulia ya, menghargai setiap tetes perjuangan pasangan, menjaga lisan dari mencela fisik atau mencela karakter. Jadi kaulan karima itu bagaimana berbicara itu ya, tidak sampai menjaga ya dari mencela fisik misalnya, walaupun pasangan sudah secara fisik misalnya atau lebih gendut, lebih tua atau seperti apa gitu ya. Nah, atau karakter juga ya, tidak boleh saling mencela fisik ataupun karakter. Kemudian kaulan lainnya itu ketika menyampaikan kritik ya harus konstruktif gitu, yang membangun gitu, dengan tetap lemah lembut gitu ya, supaya pesan itu bisa diterima langsung ke hati pasangan ya, bukan membakar ego atau membakar emosi gitu. Ketika ada yang harus diperbaiki, maka harus menyampaikan kritik itu yang konstruktif, yang membangun. Kemudian untuk kaulan sadida gitu ya, bahwa harus ada sadida itu kan dengan kejujuran, dengan benar gitu ya, keterbukaan, kejujuran yang didasari kebenaran objektif ya, tidak ada dusta yang terselubung, untuk membangun rasa saling percaya ya tanpa curiga. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka bicaralah yang baik-baik, atau kalau tidak bicara yang baik-baik, lebih baik diam saja gitu ya. Jadi dalam berumah tangga apalagi ya, man kana yu'min billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkan yang baik-baik, aw liyasmut, atau kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam gitu ya. Nah ini kemudian ada seni mendengar dengan hati ya, bahwa kunci komunikasi yang sehat itu tidak hanya terletak pada kemahiran berkata-kata, tetapi bagaimana menjadi pendengar yang baik gitu ya, menyimak keluhan pasangan ya tanpa menghakimi gitu ya, melahirkan rasa diperdulikan secara psikologis gitu ya, bahwa waqulu linnasi husna, dan ucapkan perkataan yang baik gitu ya. Rasulullah senantiasa sabar gitu ya, mendengarkan keluh kesah para istrinya ya dengan penuh perhatian, dengan kelembutan Rasulullah dengarkan gitu ya. Nah, kita juga harus seperti itu ya, jangan hayak terus pengennya ngomong gitu ya. Tapi bagaimana tatkala kita menjadi pendengar yang baik misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian teladan akhlak Rasulullah, bahwa inna min akramikum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian ya, Allah adalah inna min akramikum Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia ya di hadapan Allah di antara kalian adalah alyanakum li ahli, orang yang paling lembut pergaulannya terhadap keluarganya. Nah ya, bahwa harus bersikap lembut ya, teladan dari Rasulullah gitu ya. Fa bima rahmatin minallah liyantalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik, bahwa maka berkat rahmat Allah ya engkau Muhammad berlaku lemah lembut ya. Rasulullah itu memang lintalahum, bersikap lemah lembut ya terhadap para sahabat juga ya. Walaupun tafaddan, ketika engkau bersikap keras ya, ghalidul qalbi misalnya berhati kasar, lang faddu min haulik, tentu mereka akan menjauh gitu ya. Maka kata kuncinya ini ya, harus bersikap lemah lembut sebagaimana teladan dari Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana ketika ada konflik gitu ya, ketika berumah tangga itu seperti kita masuk dalam sebuah
kapal gitu ya, ada nahkodanya ya, suami kemudian bagaimana di kapal tadi ketika menyeberang itu ya akan ada ombak besar gitu ya. Kemudian selain ombak besar juga misalnya bagaimana misalnya ada kebocoran atau seperti apa ya. Nah itu maka menghadapi perselisihan rumah tangga itu harus dilakukan secara cerdas gitu ya, harus meredakan amarah ya, kemudian mendahulukan as-sulhu, perdamaian ya, dan selalu mengingat kebaikan dari karakter pasangan dibanding memperbesar titik khilafnya, bahwa wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik ya, wa uhdiratil anfusus syuh, padahal manusia menurut tabiatnya memang asyuh ya, memang seringkali kikir. Jadi dalam ayat ini kita diingatkan bahwa tabiat manusia itu memang asyuh itu kikir gitu ya. Wa yang tusinu, tapi jika kamu ingin memperbaiki ya perbuatanmu, wa tataku, dan bertakwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka Allah sungguh teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. La yafraq mu'min mu'minah, jangan seorang mukmin membenci seorang mukminah, in kariha, jika ia membenci, minha, darinya, khuluqan ya, satu akhlaknya, radhiya minha akhar, maka ia akan ridha pada akhlaknya yang lain. Nah jadi konsepnya seperti ini ya, bahwa asulhu khair, udah fokus untuk berdamai gitu ya, bahwa ketika kita melihat keburukan, satu keburukan, maka lihat kebaikan yang lain gitu ya. La yafraq mu'min mu'minah, jangan seorang mukmin membenci seorang mukminah, in kariha minha khuluqan, jika ia membenci salah satu akhlaknya, radhiya minha akhar, maka ridho pada akhlak yang lain gitu ya. Nah harus seperti itu. Nah kemudian harus ada sinergi peran ya, ada tanggung jawab tadi ya. Misalnya ketika mengambil keputusan, maka peran suami sebagai qawwam memimpin dengan prinsip musyawarah ya bersama istri, dan peran istri sebagai madrasah memberikan opini yang tulus gitu ya, mendukung keputusan akhir. Kemudian ketika komunikasi emosional ya, suami rendah hati, memberikan jaminan rasa aman gitu ya. Seorang istri menawarkan ketenangan batiniah ya dikala suami letih misalnya. Dalam pendidikan karakter menjadikan teladan utama ya, ketaatan beribadah sebagai seorang suami, bahwa lisanul hal afsah min lisanil kalam. Keteladanan itu lebih berdampak ya, contoh itu lebih berdampak daripada 1000 ucapan yang diucapkan gitu ya. Nah kemudian sebagai seorang istri mendidik anak dengan kehangatan, kasih sayang ya, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Nah kemudian bagaimana mengekspresikan cinta ya dan apresiasi harian. Nah Rasulullah ya, bagaimana Rasulullah memanggil pasangan itu, Humairo misalnya yang kemerah-merahan misalnya. Nah ada panggilan sayangnya, kemudian ada waktu berkualitas ya, menyisihkan waktu untuk berdiskusi hangat, membaca bersama, merekatkan komunikasi jiwa ya tanpa ada gangguan luar misalnya. Kemudian ada apresiasi tulus ya, mengakui misalnya, berterima kasih, memuji ya setiap khidmah gitu ya, setiap khidmah itu ada pujian ya, sekecil apapun gitu ya, diberikan misalnya walaupun hanya sekedar terima kasih misalnya, atau mengapresiasi sekecil apapun gitu ya. Kalau dalam bahasanya Bu Aisyah Dahlan ya, ada baterai kasih sayang itu ada misalnya physical touch ya, ada menyentuh secara fisik gitu ya. Ada orang yang merasa dicintai itu dengan sentuhan fisik, ada juga yang merasa dicintai itu baterai kasih sayangnya dengan dikasih hadiah, misalnya senangnya dikasih hadiah misalnya. Ada juga yang dengan kata-kata ya, dengan kata-kata tadi misalnya. Kemudian ada juga dengan dibersamai ya, waktu berkualitas gitu, kebersamaan. Nah itu semuanya harus dipupuk, dijaga gitu ya. Qul ya ibadi yaqulu lati hiya ahsan inna syaitan zaghu bainahum inna syaitan kana lil insani aduwwan mubina. Katakan kepada hambaku adalah mereka mengucapkan perkataan yang paling baik ya, pokoknya tadi ya, walaupun hanya sekedar terima kasih atau ada panggilan sayang. Nah itu semua adalah sebagai untuk mewujudkan ya sakinah mawaddah warahmah. Nah memang garis waktu harmoni rumah tangga itu ada fase adaptasi ya.
saling mengenal kebiasaan ya, menyelaraskan cara berbicara misalnya, membangun visi. Nah, itu adalah fase adaptasi. Kalau fase kematangan tadi ya, menyelesaikan perbedaan lewat musyawarah misalnya, si ini punya perbedaan apa misalnya, kebiasaan yang berbeda, kemudian punya prinsip yang berbeda. Nah, diselesaikan lewat musyawarah gitu ya. Pokoknya fase kematangan itu saling melengkapi. Kemudian ada fase keteladanan ya, bagaimana mentransfer kebiasaan tutur kata santun kepada tumbuh kembang anak, bagaimana orang tua menjadi uswah, menjadi teladan, menjadi panutan ya, karena anak itu adalah the best imitate, ya, peniru terbaik. Ada fase keabadian, menggapai jannah bersama ya, lewat ikatan ketakwaan yang dipelihara seketika hidup gitu ya. Bagaimana istilah sekarang menua bersama ya, antil jannah sampai surga gitu. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kemudian menjaga bahtera rumah tangga ya. Tadi bahwa jadikan setiap ucapan di rumah itu sebagai doa penyejuk kalbu ya, pembawa ketentraman gitu. Tameng pelindung dari kehancuran hubungan. Nah, di sini bahwa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, kewajiban suami ya untuk mendidik istri dan anak-anak. Nah, tadi bahwa ini sudah ya. Nah, bahwa keluarga sakinah itu kalau di sini lebih didetailkannya itu, sakinah itu adalah ketenangan jiwa, kedamaian, stabilitas emosi ya yang melandasi bahtera rumah tangga. Nah, kondisi ini tidak hadir secara instan tetapi dibangun secara sadar tadi ya, melalui ikhtiar spiritual, etika relasional yang seimbang gitu. Bahwa konsep sakinah itu akan diperoleh ketika, nah misalnya ya, makanya dalam hadisnya ya, ketika istri bangun duluan gitu ya, misalnya dipercikan ya, kemudian mengajak qiyamul lail bareng sama ya, ketika suami bangun duluan, kemudian qiyamul lail bersama gitu ya. Nah, di sini kemudian tadi sudah ya, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, bahwa sudah ini sudah ya. Kemudian muasyarah bil ma'ruf, bagaimana berinteraksi dengan santun, bahwa menjaga keharmonisan melalui tadi ya, tutur kata yang lembut, akhlaknya yang mulia, membiasakan sikap saling mengapresiasi ya kebaikan pasangan tanpa menuntut kesempurnaan gitu ya. Pokoknya wa asyiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah dengan cara yang ma'ruf. Nah, kemudian memperbanyak musyawarah ya, jadi komunikasi yang sehat dan terbuka. Pokoknya segala keputusan penting ya, perencanaan masa depan, misalnya menyelesaikan konflik, nah itu diselesaikan melalui ruang diskusi yang setara gitu, yang demokratis, yang berorientasi pada solusi ya. Antarodin minhuma wa tasyawurin gitu ya, atas dasar antarodin. Antarodin itu saling rela ya, jangan misalnya yang berkuasa siapa misalnya, jadi saling rela, kemudian watasyawurin dan bermusyawarah ya. Nah, kemudian tarodin saling ridha itu fala ta'duluhunna ayankihna azwajahunna idza taradau bainahuma bil ma'ruf, maka tidak ada halangan bagi mereka jika mereka mengadakan tarodin ya, persetujuan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, bahwa tarodin saling ridha itu menerima secara tulus ya, menerima kelebihan, kekurangan ya, misalnya karakter seperti apa, atau fisik atau non fisik ya, dengan penuh keikhlasan misalnya. Kemudian ridha atas hak dan kewajiban, jadi saling menunaikan kewajiban ya dengan kelapangan hati ya, tanpa merasa terbebani misalnya. Kemudian ketenangan jiwa bersama, bahwa keridhaan itu timbal balik ya, melahirkan ketentraman hati sejati di dunia sampai ke surga. Nah, ini didetilkan lagi ya peran fungsi sakinah itu, bahwa ketika sakinah sudah diraih maka akan meningkatkan keimanan ya, bahwa Allah yang menurunkan ketenangan sakinah ya ke dalam hati orang mukmin, liyazdadu imana ma'imanihim. Kemudian pasangan yang rumah tangganya sakinah itu akan nampak dari ibadahnya yang lebih khusyuk gitu ya, yang lebih rajin ya, ada peningkatan ibadah ya, keimanan gitu, dan peningkatan amal soleh. Kemudian benteng penyelamat terhadap gangguan. Nah, ketika sudah sakinah ya, maka akan mudah untuk melawan segala musuh dan serangan gitu ya.
persoalan yang muncul justru akan mengokohkan ikatan dan semakin menggenggam erat pasangan untuk bisa melewati ya dengan selamat. Karena pernikahan sejatinya adalah menemukan partner berjuang ya. Jadi menemukan partner berjuang menuju ridho Allah ya dan surganya baik dalam suka ataupun duka. Nah, di sini ada beberapa ikhtiar ya. Ikhtiar menjadi perempuan soleha itu yang pertama adalah berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu di rumah ya. Ini memang paling itu aman itu di rumah gitu ya. Ketika bekerja harus seizin suami gitu ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah berdandan ya seperti orang-orang jahiliyah dulu gitu. Nah, ini sudah diperingatkan. Kemudian ini ya, kemudian betah tinggal di rumah gitu ya. Memang yang diteladankan oleh para wanita salaf itu di rumah gitu ya, bersungguh-sungguh misalnya. Jangan kecuali misalnya ya dalam keadaan sekarang itu bisa menjaga dari fitnah gitu ya. Kalau bisa menjaga dari fitnah karena ada tuntutan ya, misalnya untuk saling membantu dalam hal ekonomi misalnya atas seizin, itu juga boleh bekerja itu seperti itu. Tapi kalau para wanita salaf ya, mereka itu memang betul-betul ya seperti Siti Fatimah juga ya. Nah, tetapi memang setiap takdir orang itu berbeda-beda gitu ya. Dan perempuan harus memiliki sifat malu. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian harus memiliki sifat taat dan menyenangkan hati suami. Misalnya bahwa dalam hadis ini pernah ditanya ya oleh Rasulullah, ayun nisa khair, siapakah perempuan yang paling baik? Kemudian Rasulullah menjawab, allati tasurruhu idza nadhara, yaitu apabila paling menyenangkan jika dilihat suami ya, wa tuti'uhu idza amara, mentaati suami ketika diperintah, wala tukhalifuhu fi nafsiha, tidak menyelisihi suami ya pada dirinya, wa maliha bima yakrah ya, dan hartanya sehingga membuat suami membenci. Nah, menjaga kehormatan ya, menjaga kehormatan yang tadi ya sudah disebut-sebut ini. Fasolihatu, perempuan solihah itu adalah qanitatun, yang taat, hafidhatun, yang bisa menjaga lil ghaibi ya, ketika suami tidak ada, bima hafidhallah, sebagaimana Allah menjaga gitu ya. Nah, jadi wanita tersebut menjaga diri ya ketika tidak ada suami, juga menjaga kemaluan dan harta suami. Di samping itu wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu. Kemudian wanita terbaik juga adalah memiliki sifat syukur ya atas pemberian suami. Misalnya di sini ya, bahwa setelah sholat gerhana Rasulullah bersabda ya, menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ya ketika sholat. Wa ra'aitun nar gitu ya, bahwa aku melihat neraka, falam arokal yaum mandoron kotu wara itu aksaru ahliha anisa ya, kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Qalu, mereka bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Nah, di sini ya tadi ya, bahwa ini yakfurnal asyir, mereka itu kufur terhadap suami, wa yakfurnal ihsan, kufur terhadap kebaikan ya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minhu khairan qattu. Jadi ketika misalnya walaupun suami berbuat kebaikan ya setahun, kemudian melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, maka dia selalu berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari kamu gitu ya. Nah, itu harus dijaga. Nah, pokoknya di antara ciri-ciri perempuan solihah itu taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga kehormatan, menjaga sholat yang 5 waktu, melaksanakan saum, banyak sedekah ya dengan izin suami, kemudian memakai jilbab yang menutup seluruh aurat ya, tidak pamer kecantikan atau tabaruj, kemudian dan lain-lainnya, ini banyak ya. Nah, pokoknya kenapa gitu dalam doa nikah itu barokallah
laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair gitu ya. Nah, bahwa semoga Allah memberkahimu dan selalu melimpahkan berkah atasmu dan semoga mempersertakanmu dalam kebaikan. Jadi makna berkah ya tadi, barokallah, kenapa didoakan keberkahan ya, siyadatul khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan yang sudah ada, berkah dalam lapang, berkah ketika sempit, berkah ketika senang, berkah ketika sulit gitu ya. Oleh karena itu merawat pernikahan itu tadi ya, luruskan niat betul-betul karena Allah, teladani rumah tangga Rasulullah, ini adalah model terbaik. Luangkan waktu untuk terus menimba ilmu ya tentang tafakuh fidin, karena setiap fase pernikahan itu ada tantangannya dan ilmu akan menjaga dan menyelamatkan, saling mendukung, saling melindungi ya. Kemudian adanya kemitraan. Pernikahan bukan siapa yang lebih tinggi, bukan mencari menang kalah, tetapi setara dan mitra teragung. Saling bantu meningkatkan kesolihan, saling bantu meningkatkan ketaatan, saling mendoakan gitu ya, menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami, sebagai qawwam ya, membina keluarga, bertanggung jawab penuh atas keselamatan diri dan keluarga ya. Bagaimana memperlakukan istri dengan ma'ruf, bersifat lembut, menjaga perasaan ya, tidak melukai, tidak kasar, baik ucapan ataupun tindakan gitu ya. Sebagai istri robatul bait, memposisikan diri bagaimana menjadi khairu mata'id dunya al-mar'ah sholihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan sholihah, taat kepada Allah, taat kepada suami, tadi ya, menjaga memelihara diri baik ketika dekat ataupun ketika jauh gitu ya, menahan diri dari hal yang tidak patut dimunculkan. Sebagai anak ya, setelah menikah dan berumah tangga wajib untuk hormat gitu ya, berbuat baik kepada orang tua, tidak berkurang, bahkan harusnya meningkat gitu ya. Hormat dan berbuat baik terhadap orang tua adalah pengokoh keberkahan dalam rumah tangga gitu ya. Bahwa Allah, ketika Allah ridha ya dengan berbakti kepada orang tua, selain beribadah melaksanakan perintah Allah, juga bakti atas segala pengorbanan dan perjuangan yang luar biasa dalam merawat, mendidik, membimbing ya, sampai pada tahap yang mapan misalnya anaknya ya. Nah, jadi pokoknya tadi ini ya, kenapa jangan mengucapkan ucapan, jadi orang jahiliyah itu dulu kalau ada yang menikah itu kata-katanya birofa wal banin. Jadi mengucapkan selamat kepada kedua mempelai itu birofa wal banin, semoga mempelai murah rezeki dan banyak anak ya, itu dilarang oleh Islam gitu. Bahwa ketika Aqil bin Abi Thalib nikah dengan seorang perempuan dari Jasyam, para tamu mengucapkan selamat dengan ucapan jahiliyah gitu ya, tadi birofa wal banin. Aqil bin Abi Thalib melarang dan jangan kalian ucapkan seperti itu, karena Rasulullah melarang ucapan yang seperti itu gitu ya. Tetapi ucapkan tadi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mudah-mudahan Allah memberi kalian keberkahan dan melimpahkan atas kalian keberkahan. Nah, ini ya yang harus dibacakan gitu ya, supaya mendapatkan berbagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ya, hati-hati bisikan iblis ya, bahwa Rasulullah bersabda, inna iblis, sesungguhnya iblis itu yadau arsyahu, meletakkan singgasananya alal ma, di atas air ya. Jadi singgasana iblis itu berada di atas air. Di sini diterjemahkan di lautan ya. Summa yab'atsu sarayahu, kemudian ia mengirimkan bala tentaranya. Fa'adnahu minhu manzilah adahum fitnah. Yang tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang menimbulkan fitnah paling besar gitu ya. Nah ini ya, fitnah paling besar kepada manusia. Di antaranya seorang dari antara mereka berkata, yaji'u ahaduhum, salah seorang bala tentaranya datang kepada iblis ya. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, fa'altu kadza wa kadza, aku sudah melakukan ini, aku sudah menyesatkan ini kepada manusia. Fayaqulu, maka si iblis berkata, ma sona'ta syai'an, itu mah cetek ya, belum apa-apa katanya. Suma yaji wahaduhum, kemudian datang ya bala tentara yang lain, fayaqulu, dan berkata ya kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Mar taraktuhu gitu ya, bahwa aku tidak pernah meninggalkan hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi, sampai ada perceraian antara suami dan istri gitu ya.
Qala kemudian iblis berkata, fayudanihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Bahwa kemudian iblis mendekati si bala tentara itu dan mengatakan, engkau adalah yang paling baik gitu, kamu paling the best gitu ya, nikma anta. Nah jadi seperti itulah, iblis akan terus menggoda ya sampai farraqtu bainahu wa baina imraatihi, ya sampai terpisah, bercerai antara suami dan istri, maka ada ya setan yang akan terus menggoda. Nah ini intinya terakhir cara menciptakan rumah tangga seperti surga itu tadi ya, pokoknya menjadikan agama sebagai pondasi, bahwa rumah tangga itu sarana beribadah ya, berdoa kepada Allah, saling berbagi peran, istri dan anak ya selalu berkomunikasi dengan baik, kemudian pupuk ya rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga, didik anak dengan pola asuh yang baik dan perlihatkan keteladanan ketika ada konflik gitu atau ketika ada perbedaan pendapat, segera komunikasikan dengan baik, bijak, tidak dalam kondisi marah. Nah ini ya nasihat-nasihat untuk para istri dan lain sebagainya. Nah mungkin untuk tadabbur hari ini dicukupkan sekian ya. Nah mudah-mudahan kita semua diberikan rumah tangga yang berkah ya, yang subutul khair, tetap dalam kebaikan, waziyadatul khair, dan senantiasa berlipat ganda kebaikan ya untuk kita semua, baik kebaikan untuk dunia kita maupun kebaikan untuk akhirat kita gitu ya. Pokoknya tadi ya bagaimana saling memaafkan di sini ya, bahwa jangan sampai ada komunikasi yang toksik ya, akan 80% keretakan hubungan itu karena komunikasi yang toksik gitu ya. Nah ini ada sebuah penelitian gitu ya, bahwa komunikasi itu makanya ya jangan sampai ada silent treatment gitu ya, diem gitu, saling diem, punya dunia masing-masing misalnya. Nah bagaimana akan mendapatkan keberkahan misalnya. Nah visinya diingat kembali ya, visi pernikahan kita misalnya. Kemudian ketika ada konflik ya, dari mulai nasihat yang santun, jeda emosi, ada islah berdua, ada juru damai gitu ya. Dalam Islam itu semuanya sudah diatur gitu ya, sudah diatur gitu. Nah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, justru dengan semakin kesini semakin mendekatkan diri kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menasehati dalam kebaikan supaya mendapatkan keberkahan, kemudian sakinah, mawaddah, warahmah. Nah mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Haja Dr. Penti atas materinya pada hari ini. Bapak Ibu bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Semoga sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.